Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya sebelum ke Bang Martin melanjutkan ke Pak Cudi, kalau misalnya untuk pembuktiannya sendiri, apa saja mungkin yang harus dipersiapkan agar memang pembuktian ini dapat cukup kuat nantinya? Nah ini kan gugatan perdata ya kalau benar. Itu kan kalau gugatan perdata itu kan bukti yang paling kuat itu adalah bukti surat, artinya dokumen, ya kan. Dan itu yang paling kuat itu kalau dokumen itu memang dokumen resmi atau lagi dokumen yang dibuat oleh pejabat negara, misalnya notaris atau itu ya itu paling. Kekuatan pembuktian di bawah ini kesaksian gitu loh. Nah kesaksian ini cuma dalam kasus ini agak lemah karena kan mesti di counter dengan orang korban ini. Jadi ini saya kira nanti hakim itu dia akan memberikan apa ya penafsiran terhadap itu ya dengan fakta-fakta ini apakah memang penggunaan rekening korban itu oleh orang lain termasuk Ricky atau siapa itu adalah sah atau tidak gitu loh. Ini juga kalau ini secara perdata kemungkinan besar itu akan dimenangkan Yosua karena itu yang saya katakan secara formil itu punyanya dia gitu loh. Kalau dibilang saya dapat kuasa dari mana buktinya gitu, nggak ada buktinya. Tapi mungkin itu. Nah, tapi pertama ketika saya dihubungi oleh TV One, saya berasumsi bahwa keluarganya korban Yosua itu akan menuntut ganti rugi terhadap meninggalnya itu. Bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi kerugian terhadap pasti orang meninggal gitu ya. Jadi kerugian material dan imaterial gitu. Walaupun sudah vonis mati juga? Loh iya. Jadi ini kan gugatannya perdata bukan ini gitu. Berbeda. Ya. Jadi, dan itu beda lagi jalurnya dengan apa yang disampaikan Bang Martin beda. tadi? Jadi sejauh bahwa itu perkara ini sudah diputus ya, sudah inkrah ya, yang upaya hukum biasa ya, yang sampai kasasi. Kalau misalnya PK tetap aja bisa dieksekusi. Katakanlah sampai kasasi bahwa nanti Joshua itu dihukum terlepas. Sambo itu mau dihukum berapa? Mau hukuman mati, seumur hidup, 20 tahun terlepas. Yang penting bahwa dia terbukti bersama-sama dengan orang lain ya, menghilangkan nyawa orang lain sama ini. Dia bisa dinilai. Berarti yang membayar tidak hanya Sambo, tetapi juga jadi bisa dipilih oleh si penggugat. Tapi gugatannya ini karena dilakukan bersama-sama, maka semua para pihak yang terlibat itu harus digugat. Termasuk Eliezer yang justice collaborator? Termasuk. Nanti terserah penggugatnya. Ya kan, apakah dia mau tanggung renteng atau dia cuma membebankan kepada satu pihak gitu loh. Dan secara ininya kalau misalnya ini untuk menjamin bahwa gugatan perdata itu akan ada nilainya, maka biasanya si penggugat itu yang mengajukan permohonan sita jaminan. Nah, cuman permasalahannya ya kesulitannya itu adalah kita mencari informasi, mengidentifikasi kekayaannya katakan Ferdy Sambo atau Ibu Putri ya, yang ini gitu ya. Termasuk yang bisa disita itu rekening. Jadi rekening orang itu bisa dijadikan jaminan dan bisa diminta supaya rekening itu di-freeze dulu sampai kalau misalnya rekening itu dijadiin jaminan terus diambil ya cuma menang di atas kertas. Jadi secara ketentuannya itu dimungkinkan kalau misalnya kita boleh milih apakah dia punya harta tetap yang kita mau jadikan jaminan atau kekayaan bergerak atau termasuk rekening ini langsung diminta supaya itu rekening itu dinyatakan dibekukan dulu. Tapi itu mekanismenya memang agak panjang, harus izin dulu ke Menteri Keuangan lewat OJK. Tetapi secara teoris itu bisa, karena itu biasanya pemohon minta cepat. Kalau misalnya rekeningnya diminta sita jaminan, langsung aja dipindahin gitu. Mungkinnya ada jalur satu lagi Bang Martin. Itu juga sudah menjadi pertimbangan juga belum Bang Martin? Kalau misalnya apa yang disampaikan Pak Cudi itu buat keluarga bisa juga ditempuh? Ada. Jadi kan kita punya surat kuasa 6. Ya. Dan masing-masing tindakan yang kami lakukan ini adalah implementasi dari kuasa yang sudah kita terima. Nah, tapi mengenai gugatan ganti rugi langsung kepada para pihak terdakwa ataupun terpidana yang saat ini sedang banding, itu memang belum kita realisasikan. Mungkin nanti akan kita realisasikan atau tidak, tergantung dari pemberi kuasa dalam hal ini adalah Bu Rosti dan Pak Samuel. Nah, saya menarik memang kalau untuk barang tidak bergerak memang itu lebih sulit. Tapi kalau untuk barang bergerak itu lebih sulit. Tapi kalau untuk barang tidak bergerak itu lebih mudah untuk meminta sitanya. Dan berdasarkan putusan pengadilan dan juga fakta-fakta persidangan kita tahu di mana saja aset dari para terdakwa ini untuk barang tidak bergerak. Jadi ya minimal kita sudah tahu lah sebagian, walaupun nanti bisa kita cari lagi melalui
informasi intelijen ataupun investigasi. Oke. Nah, Tapi saya tambahkan Mas Bayu ya, kalau misalnya ini kan sedang ada kasus, ya kan? Kalau misalnya dialihkan seperti itu ya, mestinya pejabat-pejabat yang berhak itu dia harus hati-hati karena ini bisa mau menghilangkan aset itu. Jadi dalam kasus-kasus seperti kayak begini, karena harus hati-hati juga orang pejabat terutama ya, karena misalnya ini PPAT ya. Kalau misalnya ini dia bilang saya nggak mau laksanakan transaksi ini karena ada kaitan ini gitu. Bisa saja dari sekarang itu dia cepat-cepat jual atau dihibahkan kemana gitu kan. Pindahkan dulu begitu ya Pak ya. Dan misalnya bagi pihak ketiga yang membeli yang tidak beretikat baik itu bisa diminta juga. Misal katakanlah misalnya ketahuan bahwa ini dihibah terus dijual di bawah yang nggak masuk akal. Ya kan? Ini mereka bisa gugat juga. Itu yang beli dibilang Anda beretikat tidak baik gitu loh. Ya, jadi hati-hati juga kepada orang yang ini edukasi ya. Ya, jadi kepada pihak ketiga kalau yang mau membeli aset-aset orang yang tersangkut perkara pidana jangan dilakukan karena ini nanti urusannya panjang. Juga begitu ya Pak ya? Iya nanti karena secara perdatanya isi penggugat minta yang beli bilang Anda berbeli yang beretikat tidak baik. Panjang nanti urusannya ya. Dengan diminta kembali ke kedudukan semula. Jadi batal itu AJB ataupun peralihan haknya dari terdakwa yang kita gugat kepada pemilik baru. Itu bisa. Bang Martin, kalau memang ada dua opsi, tadi Bang Martin yang sudah melakukan opsi pertama, sekarang sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Pak Cudri menyampaikan bahwa ada opsi untuk ganti rugi gitu. Kenapa opsi pertama ini yang dipilih? Apa yang lebih menguntungkan dalam hal apapun begitu bagi keluarga korban? Jadi gini, beda ya. Opsi yang kedua itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh para terdakwa. Nah kalau opsi yang pertama itu sebelum ada kejadian ini, Joshua memang sudah memiliki barang tersebut. Dan berdasarkan fakta persidangan, ya, dan juga berdasarkan realita bahwa barang tersebut tidak kembali ataupun tidak menjadi barang bukti, maka penting bagi keluarga untuk mengetahui di mana barang tersebut. Nah kalau opsi kedua kan akibat yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan para terdakwa yang lain, nyawa Joshua melayang. Nyawa Joshua melayang, apa sih kerugiannya? Ada material, ada immaterial. Immaterial kayak contoh gini. Ini saya bukan berbicara mengenai materialistis ya, tapi kalau Joshua hidup sampai dengan umur yang batas kewajaran 55-60, pasti dia minimal bisa menghasilkan berapa uang gitu dari gajinya. Nah, tapi karena ditewaskan, maka hal tersebut tidak terrealisasi. Itu kan kerugian imaterial. Nah, itu maksud saya. Nah, itu kita juga ada kuasanya, tapi nanti tunggulah. Mungkin biarlah kebijaksanaan keluarga yang akan menentukan apakah memberikan lampu hijau untuk direalisasikan atau tidak. Tapi kalaupun nanti pihak keluarga lampu hijau untuk ganti rugi nih ya, seperti syaratnya Pak Cudri, akankah juga ini juga menyeret juga kepada Eliezer? Nah, tadi seperti disampaikan Pak Hudri kan, yang pasti kan ada kalau dalam gugatan perdata kan ada tergugat dan turut tergugat 1 sampai dengan berapa gitu ya. Nah bisa saja nanti untuk tidak kurang pihak kami sertakan, tapi apakah akan kami mintain pertanggungjawab atau tidak itu nanti kan tersendiri ya, karena tahu juga keluarga sudah memaafkan Richard, buat apa lagi kita menarik-narik dia untuk mengganti, dan dia ini hanya seorang barada, dari mana uangnya untuk mengganti. Nah, Pak Cudri, kalau misalnya memang dalam gugatan, meskipun tadi catatannya Pak Cudri adalah proses pembuktiannya akan sangat sulit gitu ya. Nah, katakanlah misalnya kita berandai-andai saja, kalau memang sudah ada putusan, kemudian si tergugat ini tidak mampu merealisasikan apa yang disampaikan, apakah itu ada implikasi terhadap hukumannya juga, Pak? Bukan, yang saya maksud sulit tadi itu yang mengenai penggunaan rekening, ya itu. Tapi kalau untuk perkara yang ini, itu saya kira mudah sekali. Penggugat itu hanya melampirkan salinan putusan pengadilan pidana yang sudah inkrah. Ya udah, itu kan unsur pasal 1365 KUH Perdata, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, melawan hak yang menimbulkan kerugian orang lain, dia bisa digugat. Ini sangat mudah kalau perkara yang untuk pembunuhan ini gitu ya. Nah, masalahnya sekarang katakan supaya gugatan ini punya nilai material gitu. Ini yang saya katakan kita minta sita jaminan. Nah, yang kesulitannya tadi kalau memang udah diidentifikasi, ya kan, bahwa aset tidak bergeraknya, misal berupa tanah, rumah, apartemen atau pabrik gitu, ya, itu, ya kan,
bisa diinikan. Termasuk juga katakan kalau dia punya rekening, termasuk juga kalau dia punya saham-saham gitu, di saham dibeli pasar modal, itu bisa ya investasi, itu bisa tapi itu saya katakan sulit, kita bagaimana nyarinya rekeningnya. Sementara rekening itu adalah rahasia bank. Ya kan, gitu Martin. Betul. Jadi kita kan saya nggak tahu rekeningnya Mas Bayu atau Mbak Rati. Tapi kalau kita pernah berkomunikasi, tapi kalau kita datang ke bank, sementara kita nggak akan dilayani. Ya, betul. Ya, jadi itu yang menurut saya kesulitan. Tapi kalau untuk pembuktian di dalam perkara ini gugatan perbuatan melawan, mudah dalam kasus pembunuhan itu mudah sekali saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Cudri dan juga Bang Martin. Terima kasih sama-sama. Sudah berbagi waktu dan juga sudah hadir pada pagi hari ini. Kita juga masih menanti juga ya akan seperti apa proses dari gugatan perdata yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum Yosua Huta Barat. Sekali lagi terima kasih Bang Martin, Pak Cudri terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, kami jeda, nanti masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.